Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me with Miss TKW channel. Oke guys, hari ini kita akan membuat selai nanas. Selai nanas yang gampang sekali. Nah, biasanya kita bikin selai nanas itu untuk bikin kue nastar ya. Nah, ini pertama-tama kita kupas dulu nanasnya. Ini nanasnya sudah matang ya guys. Jadi caranya dengan memotong bagian pangkal dan ujungnya, lalu mulai dikupas. Jadi mengupas nanas itu sesuatu pekerjaan yang sangat tidak saya sukai sebenarnya, tapi ya sudahlah ya, karena akan membuat selai, ya sudah akhirnya saya kupas saja. Nah, mengupas nanas itu pisaunya harus tajam ya guys, karena kalau tidak tajam itu tidak nyaman sekali untuk mengupasnya, seperti itu. Ini pelan-pelan kupas nanasnya. Ini nanasnya sudah matang ya. Nah, kemudian ciri-ciri nanas yang sudah matang itu mata kulitnya itu besar-besar ya guys, atau renggang seperti itu. Kalau mata kulitnya itu masih rapat, kecil-kecil, itu biasanya nanasnya belum matang dan rasanya asam seperti itu. Biasanya nanas yang belum masak sudah dipanen, jadi dia belum tua seperti itu. Nah, ini aku kupasnya 2 nanas ya guys, karena masih ada satu lagi dalam kulkas yang sudah saya kupas. Oke, kita lanjutkan mengupas ya guys. Jadi membuat selai nanas itu bagian yang paling ribet, yang paling tidak saya sukai adalah saat mengupas nanas. Ya, karena harus dengan penuh kesabaran. Nah, setelah kulitnya kita kupas, sekarang kita akan melepaskan mata nanasnya. Yaitu, jadi matanya ini harus bersih, karena kalau tidak dibersihkan, ini sangat mengganggu dan tidak enak rasanya. Bagaimana dengan pengalaman Anda guys? Apakah tidak suka juga dalam mengupas nanas sama seperti saya? Oke, jadi mata nanas kita bersihkan ya dengan cara mengiris kanan kiri ya, menyerong seperti itu, atau sesuka selera kamu ya. Sesuka selera kalian bagaimana cara mengupasnya, yang penting bersih gitu aja. Mungkin kalian punya cara masing-masing ya. Kalau saya bisanya ya seperti itu. Nggak bisa rapih, tapi yang penting hasilnya bersih ya guys. Gitu. Nah, jadi harus penuh dengan kesabaran dan telaten. Pelan-pelan mengupasnya karena pisaunya tajam. Berbahaya jika mengenai tangan akan berdarah-darah. Jadi mengupas nanas satu saja itu memerlukan waktu beberapa menit. Apalagi kalau nanasnya banyak. Jadi biasanya makanan yang terbuat dari yang bahannya ada selai nanasnya itu cukup mahal ya guys, karena membuat selainya itu prosesnya panjang dan lumayan ribet. Dari mulai mengupas nanas, kemudian dihaluskan atau diparut atau dicoper ya, seperti itu. Jadi jangan heran atau jangan komplain atau protes ya ketika sebuah kue atau makanan yang ada selai nanasnya itu harganya biasanya cukup mahal dan lebih mahal dari kue-kue yang lain seperti itu. Apalagi yang homemade. Ya, mengupas nanas satu saja memerlukan waktu beberapa menit. Oke, harus sabar ya. Oke, thank you. Oh iya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, kemudian like, dan tinggalkan jejak kalian dengan menulis komen di bawah. Supaya saya tahu bahwasanya kalian sudah menonton video ini. Oh iya, klik tombol lonceng juga ya guys, supaya kalian akan menjadi penonton pertama ketika saya ada video terbaru. Oke, thank you ya. Stay close with me with Miss TKW channel. Don't go anywhere.
Oke, next, nanas kedua. Ini nanasnya apa namanya sudah matang, jadi rasanya manis ya. Oke, harus sabar dan pelan-pelan ketika mengupas nanas. Oh iya, jadi selain nanas itu terbuat dari ya pastinya buah nanas ya. Kemudian ada gula pasir, kemudian ada apa namanya kayu manis jika kalian suka. Nah ini nanti saya tambahkan sedikit kayu manis karena ketika terlalu banyak itu baunya terlalu menyengat ya, bau kayu manisnya. Jadi saya kurang begitu suka. Nah kemudian gula pasir ya. Seperti itu. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Oke, jangan skip-skip nontonnya ya. Don't go anywhere, stay close with me. Thank you. Jadi belajar kesabaran itu caranya bisa juga digunakan apa namanya dengan menggunakan cara mengupas nanas. Karena kalau tidak sabar, itu nanas akan hancur ya. Oke, sudah selesai. Saatnya kita cuci ya. Kita bersihkan dulu kulitnya atau kotorannya. Kemudian kita cuci nanas. Selesai deh akhirnya dengan penuh kesabaran. Perjuangan membuat selai nanas. Oke, sekarang kita cuci. Nah, ini sudah saya cuci bersih ya, guys. Setelah dicuci, kita siapkan, kita akan potong-potong, lalu kita akan mencopernya supaya cepat halus. Jadi kita potong-potong. Karena kita mencopernya menggunakan chopper dari Mitoshiba CH200, jadi apa namanya kita potong-potong besar-besar saja ya. Oh iya, itu tadi saya mencicip ya guys, rasanya manis nanasnya. Jadi nanti gulanya tidak perlu banyak-banyak. Oke, kita potong-potong sesuai selera. Oke, selesai. Nah, sekarang kita siapkan choppernya dan kita menchopper menggunakan Mitoshiba CH200. The Magic Chopper. Yang paling keren ya. Nah, tuh baru beberapa detik, nasi sudah halus, guys. Jadi kalian wajib punya ya chopper CH200 dari Mitoshiba. Tuh hasilnya sudah halus, lalu kita tuangkan ke dalam wajan atau wajan teflon. Tuh, sudah halus ya guys. Jadi meskipun halus, nanti selai nanasnya itu akan tetap berserat gitu. Jadi tidak lembek. Nah kita habiskan ya. Jadi 2 nanas tadi apa namanya kita chopper 2 kali. Oke, sudah halus ya. Jadi menchopper dengan menggunakan chopper Mitoshiba ini tanpa menggunakan air ya guys. Langsung saja dichopper, langsung halus. Tanpa air. Oke, nah pisaunya juga bisa dilepas, jadi gampang dibersihkannya ya. Dan gampang juga menuangnya ke dalam wadah. Nah, sekarang nanasnya, jus nanasnya sudah mulai dimasak ya, sudah mulai mendidih. Nah ini saya biarkan saja, nanti pelan-pelan diaduk ya. Kemudian untuk gula dan bahan-bahan lainnya itu mencampurkannya nanti setelah air nanasnya itu sudah berkurang dan mulai mengering ya. Karena kalau kita masukkan gula sekarang itu apa namanya nanasnya itu akan tambah airnya atau berairnya tambah banyak karena gula itu ketika kena panas dia akan mencair ya. Jadi akan apa namanya akan lama matangnya seperti itu. Proses masaknya akan lebih lama. Jadi untuk memasukkan gulanya itu nanti setelah air nanasnya itu sudah mulai mengering ya guys. Oke, kita masak dan kita aduk
pelan-pelan. Sambil kita aduk, sambil kita. Nah ini untuk apinya boleh menengah sedang ya, sedang ataupun lebih besar, sedang besar lah seperti itu. Biarkan nanasnya mendidih. Oke, jadi memasak selai nanas itu lumayan lama, jadi harus sabar lagi. Stok sabarnya yang banyak ya guys. Seperti itu. Oke, kita aduk-aduk supaya tidak gosong. You know gosong guys? Atau mengering ya bawahnya. Mengering belum waktunya. Itu namanya gosong. Oke, kita biarkan mendidih sampai airnya berkurang dan mengering seperti itu. Nah, ini apinya api sedang ya guys, jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar nanti dia akan cepat gosong. Padahal belum matang atau belum masak. Oke, biarkan terus mendidih. Nah, sambil diaduk-aduk. Nah, tuh airnya sudah mulai berkurang ya guys. Biarkan terus sampai airnya mengering. Baru nanti kita masukkan bahan-bahan yang lain termasuk gula. Oh iya, ini untuk memasaknya kita boleh pakai wajan teflon atau wajan biasa ya guys. Nah, ini bahan yang lain ada sedikit kayu manis, kemudian garam dan daun pandan. Ini kita tambahkan dan ini gulanya, ini saya siapkan 200 gram ya. Tapi nanti memasukkannya ketika air nanas sudah mengering. Jadi terlebih dahulu saya masukkan daun pandan, kemudian garam dan daun pandan. Nah, untuk garam itu wajib ya guys, karena ketika dia tidak ada garamnya itu manisnya atau rasanya itu kurang mantap seperti itu. Nah, ini sudah mulai mengering airnya. Terus kita masak. Nah, sekarang ketika airnya sudah mulai mengering, apinya kita kecilkan ya guys supaya tidak cepat gosong. Nah, baru deh gulanya kita masukkan. Oh iya, kalau kalian suka rasa lebih manis, gulanya bisa ditambahkan ya guys. Oke, kita aduk-aduk. Nah, tuh. Jadi ketika kita tambahkan gula, maka nanasnya akan berair lagi karena gulanya mencair, membentuk karamel seperti itu. Jadi harus menggunakan api yang kecil supaya tidak cepat gosong, apalagi ada gulanya. Karena gula itu cepat gosong ya, guys. Nah, ini warnanya sudah berubah menjadi warna kuning kecoklatan. Karena selain nanasnya sudah mulai matang dan ada warna karamel dari gula. Oh iya, gula itu mengandung pengawet alami ya guys. Jadi nanti ini nanasnya atau selai nanasnya itu akan awet meskipun tanpa bahan pengawet. Karena karamel gula itu mengawetkan nanas bertahan hingga beberapa waktu. Nah, ketika nanti selai nanasnya misalnya belum akan digunakan, ditaruh di chiller atau di dalam kulkas di bawah ya guys, itu akan bertahan 1 bulan bahkan lebih ya. Tapi airnya harus sampai kering masaknya, jadi tidak berair lagi seperti itu. Jadi awet, gulanya benar-benar jadi karamel dan menyatu dengan nanasnya seperti itu. Nah, ini airnya sudah mulai mengering dan berubah warna golden brown atau coklat keemasan. Seperti itu. Oke, kita aduk terus ya guys. Nah, ini apinya harus kecil ya supaya tidak cepat gosong dan pinggir-pinggirannya kita bersihkan supaya tidak kering.
mengering dan dia akan gosong seperti itu. Oke, kita aduk-aduk terus sampai benar-benar set ataupun airnya benar-benar habis ya guys. Benar-benar tanak ataupun benar-benar matang seperti itu, supaya ketika nanti dibuat nastarnya tidak mudah berjamur. Jadi mungkin ketika kita membeli nastar ataupun membuat nastar, kenapa nastarnya mudah berjamur, karena itu tadi bikin selai nanasnya itu kurang kering atau kurang tanak seperti itu. Nah, ini warnanya sudah mulai kecoklatan ya, sudah mau matang, tapi tetap dimasak karena itu masih ada sedikit airnya ya, masih basah. Oke, sudah mau selesai, sudah mau matang. Kita aduk-aduk terus supaya tidak gosong guys. Harus sabar ya, penuh dengan kesabaran dan perjuangan. Semangat, cayo. Oke, sudah mau matang ya. Kita lanjutkan mengaduk pelan-pelan sampai benar-benar nanasnya itu kering atau mengering airnya, benar-benar set tanpa air lagi supaya awet. Dan akan mudah kita bulat-bulatkan ketika nanasnya benar-benar kering seperti itu. Tapi bukan kering-kering sampai kerip ya guys, sampai crispy ya guys. Ini hanya kering airnya saja. Nah, sudah matang nanasnya. Tuh, benar-benar kering ya guys. Oke, nanti kalian silahkan dicoba. Jangan lupa foto hasil karya kalian dan mention aku atau tag aku di IG story kalian ya, di @miss_tkw. Oke, sudah mau selesai. Jadi hasilnya tinggal sedikit ya guys. Tuh, apinya benar-benar kecil. Tadi waktu belum dimasak itu nanasnya penuh satu wajan. Setelah matang tinggal sedikit deh. Nah, itu kenapa nastar itu mahal ya, karena ya itu tadi bikinnya ribet dari proses membuat selai nanasnya. Seperti itu. Oh ya, untuk resep nastarnya just wait on my next video ya. Stay close with my channel, with Miss TKW channel. Oke, sudah mau berasap. Dia mau gosong. Oke, nggak apa-apa ya. Sudah selesai. Kita matikan apinya. Dan terus kita aduk-aduk ya guys. Tuh, sudah selesai. Nah, ini hasilnya. Jadi, hanya tinggal satu piring hasilnya ya. Nah, ini semalam, sudah dingin. Saya masukkan di chiller ya. Jadi, biar set. Dan gampang untuk dibulat-bulatkan. Nah, ini untuk membulatkannya saya tidak memakai sarung tangan ya guys, tapi tangan saya sudah bersih, sudah cuci tangan. Oke, kita bulat-bulatkan. Untuk ukurannya, size-nya tergantung selera ya. Ini tidak saya timbang, tapi saya kira-kira saja ya segitulah ukurannya seperti itu. Tuh, ketika nanasnya kering atau sudah tidak berair, tanpa air, itu gampang dibulatkan ya guys, gampang dibentuk. Sesuai selera, bisa bulat ataupun memanjang seperti itu. Tergantung ukuran ataupun bentuk yang diinginkan ketika nanti dimasukkan ke dalam nastarnya seperti itu, ke dalam tar. Nah, seperti itu. Sama, anggap aja sama ya guys. Kalau dalam bahasa Mandarinnya caputolah ya. Oke, meskipun tidak ditimbang, kita pakai feeling aja ya. Dikira-kira seperti itu. Anggap saja sama besarnya. Oke, kita bulatkan sampai selesai, sampai habis nanasnya. Untuk resepnya, ini untuk takarannya, kalian bisa baca di kolom description ya guys. Saya tulis di sana. Kita bulatkan satu persatu hingga selesai.
Sudah mulai dapat banyak. Ya, anggap saja ukurannya sama ya guys, size-nya. Jadi tidak perlu ditimbang. Boleh juga kalau kalian ingin ditimbang, silahkan ditimbang ya. Tapi kalau saya pakai feeling saja. Kira-kira seperti itu. Jadi besarnya bulatan selai ini tergantung seberapa ukuran besar nastar kalian nanti ya. Seperti itu. Kalau maunya bikin nastarnya kecil-kecil, berarti selai nanasnya harus dikurangin lagi, lebih kecil lagi. Seperti itu ya. Kalau mau lebih besar atau ukuran jumbo, bisa kalian tambah dan dalam ukuran untuk lebih besar lagi, seperti itu. Oke, for the nastar resep, untuk resep kue nastarnya, ikuti terus video saya ya guys. Just wait on my next video. Oke, sudah mau selesai. Nah, untuk bahan-bahan yang lain seperti kayu manis, ketika kalian mungkin kurang suka dengan aroma kayu manis, boleh di skip ya guys. Jadi tidak perlu ditambahkan kayu manis. Tapi kalau kalian suka ya silahkan ditambahkan. Jadi nggak wajib. Ataupun ya kalau ada ditambah, kalau tidak ada ya boleh di skip seperti itu. Atau ditambahkan saya sedikit. Mungkin kalau kalian suka cengkeh ya, buah cengkeh, boleh ditambahkan buah cengkeh juga. Supaya ada aroma-aroma buah cengkehnya ataupun ya itulah pokoknya. Aroma rempah-rempah seperti itu. Tapi biasanya saya tidak tambahkan kayu manis ya, karena memang saya kurang suka dan orang-orang rumah juga kurang suka jadi dari aroma kayu manis itu sendiri. Oke, sudah selesai. Selamat mencoba ya guys. Jangan lupa foto hasil karya kalian dan tag atau mention aku di IG story kamu ya. Thank you.